Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Maraqil Ubudiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Semingguan kita libur, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih adab masuk kamar mandi atau istinja. Keterangan terakhir bab istinja, bersuci dari buang air. Ini menggunakan batu. Wa'lam lan ngertiya sira anna najasata wa'lam lan ngertiya sira annal musannifa sak temene ya musannaf iku zakaro nutur sapa musannaf li ijza'il iqtisari maring ngalap cukup ngringkes alal hajari ing atase cewek nganggo watu. Boleh kita beristinja, bersuci dari buang air atau cewek dengan menggunakan batu saja, tapi dengan 6 syarat. Kalau salah satu tidak memenuhi syarat maka harus menggunakan air. Iku sitatu syurutin.
iku sitatu syurutin 6 piro-piro syarat. Khobarnya anna syarto ini nyatane syarat loro fi dzatil hajari ing dalem zate watu. Yang 2 syarat dari 6 syarat itu adalah pada zatnya atau bentuknya batu, kahanannya batu, keadaan batu. Wahuma lan utawi syarto ini 2 syarat itu apa saja? Iku kaunuhu anane hajar utawa watu iku tohiron kang suci. Yang pertama adanya batu itu harus batu yang suci, bukan batu yang sudah terkena najis. Qonian tur kang iso bedol to ngilangi li'ainin najasati maring kahanane najis, dan batu tersebut bisa mengangkat bentuknya najis, bisa mengangkut, bisa menyerap najis atau kotoran. Itu yang kedua. Dari 2 syarat pada keadaan batunya ada 2 syarat, harus suci dan harus bisa menghilangkan bentuk najis. Wasalah satu syurutin lan utawi 3 piro-piro syarat iku li ijza isti'malil hajari maring ngalap cukup atau dan menangake gunakake watu. Ngalap cukup gunakake watu. Yang ketiga syarat adalah cara penggunaannya batu. Wahyalan utawi isti'malul hajar atau ijza'us atau salah satu syurut ini perempuan, ini juga kembalinya dhamir harus pada perempuan, istilahnya muannas. Wahyalan utawi salah satu syurut apa saja 3 syarat itu iku salasu masahatin 3 piro-piro usapan. Yang ketiga dari 3 syarat cara menggunakan batu adalah yang pertama harus dengan 3 usapan. 3 usapan tiap satu batu 1 usapan, dari 3 buah batu berarti 3 usapan. Watak mimul mahalilan nyumrambahake panggonane keluarnya najis, yakni anus lubang kemaluan atau lubang anus lubang pembuangan. Watak mimul mahali ngeratakake lan ngeratakake panggonan bikulli mashatin kelawan saben-saben usapan. Jadi tiap usapan harus menyeluruh kepada tempat keluarnya najis. Jadi tiap usapan harus menyeluruh, seret sambil diputar, bersih, buang batunya, ganti batu lagi, diputar sambil dijalankan. Jadi batunya berjalan dan mutar supaya bisa kotorannya bisa menempel pada batu. Wa ingqaul mahalilan bersih panggonane najis
lan bersih panggonane najis harus bersih. Lubang anus dan lubang kemaluan harus bersih dari kotoran atau dari najis. Kalau tidak bisa bersih, maka harus menggunakan air. Wasyarton lan syarat wakidan kang siji lil mahalli keduwene panggonan alladzi yastanji kang istinja sapa wong fihi ing dalem mahal. Yang syarat terakhir adalah untuk tempat keluarnya najis yang akan dibersihkan. Wa lan utawi syarton wahidan iku adamun tiqalil khariji, ora anane ngaliye najis atau kotoran kang metu. Jadi syarat yang terakhir adalah bagi tempat pembuangan atau tempat keluarnya kotoran harus tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran. Jadi perkara yang keluar atau kotorannya al-kharij ini tidak boleh berpindah tempat. Misalnya dari lubang anus pindah dia karena kena angin atau posisi kotorannya mencret atau diare sehingga kotorannya itu sampai ke paha, kaki. Lah itu harus menggunakan air, tidak sah menggunakan batu karena syarat yang terakhir ini tempat keluarnya harus atau kita balik, perkara yang keluar harus tidak berpindah dari tempat keluarnya. Itu ya syarat keenam. Wala tastanji lan ojo jawok sira illa bil yadi angin kelawan tangan al yusra kang kiwa apa yad. Janganlah kamu cewek kecuali dengan menggunakan tangan kiri. Bi antak khuda gambari kelawan yen to ngalap atau mengambil sapa sira al hajara ing watu biasarika kelawan tangan kiwa sira. Jadi kalau istinja harus menggunakan tangan kiri. Bi antak khudal hajara biasarika mengambil batu dengan tangan kiri alal kaifiyati ing atase cara al mazkurati kang wis den tutur dengan cara yang sudah disebutkan di atas. Wabi antufido lan kelawan yento ngeloberake almaa ing banyu bil yumna kelawan tangan tengen ala mahallil khor'i ing atase panggonan cewek. Kalau menggunakan batu, kita mengambil batu dengan tangan kiri. Kalau dengan air, kita membasuh atau menyiramkan air dengan menggunakan tangan kanan kepada tempat atau kepada tempat keluarnya najis atau tempat cewek, tempat istinja. Kita menggunakan selang, tangan kanan memegang selang atau cebok atau gayung air, kita menggebyurnya, membasuhnya, terus waktu deliku lan ngosok sira ing
Mahallil khor'i bil yusra, kelawan tangan kiwa kemudian tangan kiri menggosok dubur atau anus atau lubang yang sebagai tempat keluarnya kotoran. Hatta la yabqa, sehingga ora tetep apa asarun labet atau bekas yudrikuhu kang nemoni ing asar apa al-kaffu epek-epek atau telapak tangan, sampai tidak tersisa bekas najis yang dirasakan oleh telapak tangan. Kalau sudah keset berarti sudah bersih. Bihasil lamsi, kelawan dan rasa kelawan jemuan. Jadi yang merasakan bersih enggaknya itu biasanya dirasakan dengan rabaan dengan tangan kiri yang menggosok, dicewok dengan tangan kiri yang membasuh air adalah menggunakan tangan kanan. Nanti dirasakan kalau sudah keset biasanya sudah bersih, tapi kalau masih licin jari-jari tangan kiri yang buat gosok itu berarti belum bersih sampai keset. Wayak filan cukup lan nyukupi fidzalika ing dalem mengkono hasil lamsi, dirasakan dengan sentuhan tangan kiri. Apa ghalabatu dzanni zawali najasati, ngelindihe penyonone ilangi najis. Cukup dalam yang dirasakan dengan menggunakan tangan adalah ini, pengelindihe penyonone ilangi najis, dirasakan cukup kuat persangkaan hilangnya najis. Jadi tangan kiri kan bisa merasakan. Kalau sudah yakin sudah bersih, nah itu berarti bersih. Wala yusannu, lan ora den sunake kina idin ing dalem nalika yudrikuhul kaffu, tidak disunahkan ketika menggosokkan tangan ketubur cewok. Apa samulyadi, ngambu tangan. Kalau sudah yakin bersih, setelah itu nggak usah tangannya nggak usah dibau, ini masih bau apa nggak usah, yang penting bersih. Masalah bau tangannya bisa dihilangkan dengan sabun atau pokoknya dibersihkan dengan sabun biar bersih dan suci dan higienis, kuman-kumannya hilang, baunya hilang, biar wangi. Wayam bagi lan saijo atau seyukyanya opo al istirkha'u nyantai li Allah ya beko supaya yento ora tetep keri opo asaruha bekase najasah. Jadi harus dalam istinja ini harus jangan terburu-buru supaya tidak ada bekas-bekas najis yang masih tertinggal baik di dalam tempat klosetnya, toiletnya maupun di badan kita. Harus santai,
harus fokus santai, tidak kupu-kupu, tidak terburu-buru. Fi tadha'ifi syarjil maq'adati ing dalem lipatane bokong. Jadi supaya kotorannya tidak masih tertinggal di pantat, lempit-lempitane bokong. Fatanabbah mongko ilingo sira, perhatikanlah lidzalika maring mengkono-mengkono istirkha, lidzalika maring mengkono-mengkono istirkha, kadzalika fatanabbah lidzalika atau begini ya, fatanabbah mongko ilingo sira lidzalika maring mengkono-mengkono tadha'ifi syajil maq'adati, ingatlah kadzalika kaya mengkono-mengkono istirkha, ingatlah hal itu, selalu ingat hal itu. Qalahu sindika ake ing dalik sapa Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar. Untuk marji'u dhamir ini bagi yang punya pendapat kembali kemana tolong dibantu ya. Waqul lan ngucap sira indal faraghi ing dalem nalika rampung minal istinja saking istinja, ketika sudah selesai istinja, wa ba'dal khuruj ing dalem sawise metu min mahalli saking panggonane istinja. Kalau sudah istinja keluar kamar mandi maka berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma do Gusti Allah tahhir mungkin nyucikake panjenengan qalbi ing ati ingsun minan nifaqi saking sifat munafik. Ini doa sebelum doa setelah keluar dari kamar mandi atau toilet. Ain nifaqil i'tiqadi tegese nifaq atau munafik kang bangsa i'tiqad atau keyakinan. Ail i'tiqadi tegese keyakinan al-fasid kang ngerusakake ka'tiqadil mu'tazilati kaya i'tiqate wong mu'tazilah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Maksudnya munafik yang munafik i'tiqad. Munafik itu iman, menyatakan iman tapi hatinya tidak iman, yakni iman yang rusak seperti i'tiqadnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini kalau nggak salah orang yang selalu mengandalkan logika, semuanya di logika. Jadi tidak ada kayak semua itu hanya usaha manusia, tidak disandarkan kepada Allah. Fayakunu mongko ono apa al makna, maknane Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ono iku tathhirahu sucine qalbu taati minhu saking nifaq. Jadi munafik di sini bisa diartikan munafik yang bangsa keyakinan, hatinya munafik, tidak percaya atas takdir Allah. Semuanya adalah seperti orang Mu'tazilah
yaitu semua disandarkan pada logika, semuanya karena manusia bisa begini karena manusia, tidak ada persangkaan atau keyakinan bahwasanya semua adalah atas izin Allah. Itu munafik. Fayakunu makna atim tathhirahu, maknanya ini kalau ini munafik i'tiqad maka maknanya adalah atim tathhirahu, ya Allah langgengkanlah sucinya hatiku, minhu dari munafik, au nifaqul amali, atau munafik di sini munafik amal. Fayakunu mongko ono apa al makna nifaq iku iqta qalbi an usulin nifaqi, lafaz iqta qalbi an usulin nifaq. Kalau nifaq di sini bermakna nifaqul amal, munafik amal. Munafik amal itu amal kita tidak lillahi ta'ala. Mestinya kita beramal adalah karena lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dan supaya kita dibalas oleh Allah dengan pahala akhirat. Tapi kalau nifakul amal, munafik amal, kita beramal misalnya nyumbang apa, nyumbang ke masjid atau ke madrasah, infak, kalau kita sholat, kita beramal akhirat, tapi hati kita riya, hati kita pamer, ingin dipuji manusia, ingin diagungkan manusia, lah itu namanya nifaqul amal. Kalau nifaq di sini bermakna nifaqul amal, munafik amal atau perbuatan, maka maknanya begini: Allahumma iqta qalbi an usulin nifaq, iku iqta mugi medhot panjenengan qalbi ing ati ingsun an usulin nifaq, saking pira-pira poe nifaq utawa sifat munafik. Ya putuslah hatiku dari akar-akarnya sifat munafik, minal kuwati baini saking kekuatan asyahwiyati kang bangsa syahwat, wal ghadabiyati lan bangsa muring-muring. Ya Allah, putuslah hatiku dari akar-akar munafik, yakni kekuatan syahwat, kekuatan nafsu, dan kekuatan untuk marah. Putuslah ya Allah dari hatiku sifat syahwat, nafsu syahwat dan nafsu marah. Ini Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafik, semua sifat munafik. Sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Wahasin lan mungkin jaga panjenengan farji ingsun minal fawaqisi saking pira-pira penggawe zina, dan jagalah farjiku kemaluanku dari perbuatan zina. Allahumma ij'alu tegese mungkin dadekake panjenengan ing farji, dadekake afifan ingkang terjaga anil umuri saking pira-pira perkara alat itu jawizu kang ngliwati apa al umur al hatta ing batas syarak. Jadi maksudnya wahasin farji minal fawahish, dan jagalah farjiku dari beberapa perkara yang keji. Ini aij'alu afifan anil umur allati tujawizul hadda, maksudnya jadikanlah ya Allah farjiku terjaga dari perkara-perkara yang bisa melewati batas syarak, batas halal atau zina. Wa alam lan ngerti sira anna takalluma ing sak temene ngomong walau bi ghairi dzikrin lan senajan
tanpa zikir bimujarrad ditukhuli kelawan mlikine mlebu fi mahali qada'il hajati ing dalem panggonane qada'il hajat utawa buang air iku makruh walau bighairi qada'i halan senajan kelawan tanpa nekani ing hajat ka anta khola kaya yen to mlebu sapa man liwat ibrikin krana nyeleh kendi kayak ceret masalan umpamane aulikan sin utawa krana nyapu kamar mandi auli maslahatin angin krana kemaslahatan wala yukrahu lan ora den makruhake apa azikru zikir bil qalbi ing dalem ati. Jelaskan wa'lam dan ketahuilah annat takalluma sesungguhnya ngomong-ngomong walau bi ghairi zikrinan walaupun bukan zikir bimujarrad dukhuli dengan hanya masuk fi mahali qadil hajit di dalam tempat buang air itu adalah makruh ngomong-ngomong dalam kamar mandi. Ngomong-ngomong dalam kamar mandi atau nyanyi-nyanyi, ngomong ketika buang air atau tidak, itu makruh walau bighairi qada'iha, walaupun di kamar mandi tidak buang air ka anta khola liwat ibrikin, seperti dia hanya meletakkan gayung atau timba atau aulikan sin atau untuk menyapu tidak boleh ngomong-ngomong illa limaslahatin kecuali kalau untuk kemaslahatan, kecuali ada butuh harus ngomong tolong pintunya macet, dobrak dari luar misalnya, ada ular, ada kalajengking, ada kelabang, tolong. Wala yukrahu zikru bil qalbi, tidak dimakruhkan zikir dalam hati. Wa yakfilan nyukupi fi hadhil halati ing dalem ikilah tingkah apa al haya'u isin minallahi saking Allah wal muraqabatu lan minjen utawa mendekatkan diri kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, wa dzikru nikmatillahi ta'ala lan eling nikmati Allah ta'ala fi ikhraji hadzal atwi ing dalem ngetokake ikilah musuh, yakni kotoran itu musuhnya badan, wal mu'dhi lan perkara kang larakake alladzi law lam yakhruj lakang lamun ora metu apa adu to musuh lakotala mongko yektine mateni sapa adu to musuh saki bawa ing wong kang duweni adu. Dan cukup dalam kamar mandi harus malu kepada Allah dan selalu merendah kepada Allah dan ingat nikmat-nikmat Allah dalam keluarnya kotoran, yang mana kalau kotoran tidak keluar maka berbahaya bagi kesehatan dan mungkin bisa membunuh seseorang. Wa hadzal utawi ikilah zikir nikmatillahi ta'ala fi ikhrajil atwi. Zikir ini walau lam yakul lan lamun orang ngucap sapa man bilisani kelawan lesan, kama kaya keterangan qalahu kang wis dawuhake ing Mas sapa Umar al-Basri, Syekh Umar al-Basri, wa hadza min a'zamiz dzikri walau lam yakul bil lisan. Jadi zikir ini, ingat ini, nikmat ini adalah termasuk nikmat yang agung, termasuk zikir yang agung walaupun tidak dengan lisan, dengan hati.
Wadluk lan mosok sira yadaka ing tangan sira ba'da tamamil istinja ing dalem sawise sempurnane istinja bil ardi ing dalem bumi au bihaitin utawa kelawan tembok, dan gosokkan tanganmu setelah sempurna istinja dengan tanah atau tembok. Tapi kalau sekarang ada sabun yang menggunakan sabun. Setelah disabuni terus dikeringkan dengan tisu atau handuk. Au jidarin utawa jidarin tegese tembok, izalatan krono ngilangake raihati maring ambu in bagiat lamun keri opo raihah. Kalau ini menghilangkan bau-bau yang ada di tangan habis gunakan cewek, digosokkan ke tanah atau tembok. Tapi untuk sekarang temboknya biar tidak kotor dengan sabun, kemudian menggunakan tisunya dibuang tempat sampah atau menggunakan handuk. Sumagsilha mengkonuli baswa sira ing aliyati tegese ing tangan, kemudian basuhlah tanganmu. Wa minal adabi lan iku setengah saking pira-pira tata krama aidon halimali adamu tatwilil kuuti utawi ora anane ndawakake lungguh bila daruratin kelawan tanpa darurat. Tidak boleh, termasuk adab kamar mandi, tidak boleh berlama-lama duduk. Kalau sudah selesai yang berdiri. Wa adamul abasilan ora anane dolanan bilyati kelawan tangan, bermain air atau bermain apa. Wa birru'yati lan kelawan ningali ilal yamini maring arah tengen wasimali lan kiwa tidak boleh toleh kanan kiri. Wa adabun nadhari lan ora anane ningali lisama'i maring langit, tidak boleh memandang ke langit. Abil farji utawa ndelok kemaluan, abil khariji aulil khariji utawa ndelok maring perkara kamatu utawa kotorane. Bila hajat kelawan tanpa hajat memandang kemaluan. Bila hajatin kelawan tanpa hajat makruh. Ya alhamdulillah sudah selesai bab adab masuk kamar mandi, qada'il hajat dan istinja sudah selesai. Besok kita lanjutkan bab tata krama wudu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala Muhammad.